pertama ini adalah kerang ajaib SpongeBob. Apalagi ini pedang saber Star Wars yang satu ini. Saya yakin kulit kerang ataupun oyster shell seperti ini sudah cukup populer di kalangan para penghobi, yang biasanya ini dijadikan sebagai pelengkap media filter di kolam kue kita. Makanya di sini kita akan bahas seberapa penting oyster shell seperti ini, kemudian seperti apa fungsinya ataupun perannya, kemudian bagaimana peletakannya di ruang filter kita. Nah, kita akan bahas satu persatu ya guys ya. Yang pertama itu adalah fungsinya. Nah, kita udah tahu pasti ini fungsinya adalah sebagai pH buffer. Namun, seperti apa ataupun bagian mana dari kulit kerang ini menjadikan sebagai pH buffer? Jadi, betul ya jawabannya ya. Jadi, itu adalah bagian kulit ataupun bagian permukaan terluar dari si oyster shell ini atau kerang kulit kerang ini ya guys ya. Jadi, reaksinya itu seperti ini guys. Ketika kondisi air di kolam kita itu kondisinya asam ataupun nilai pH-nya itu di bawah angka 7 ataupun di bawah angka netral ya guys ya. Air yang sifatnya asam itu akan bereaksi dengan si kulit kerang ini di bagian terluarnya ataupun oyster shell ini. Jadi dia akan mengikis oyster shell ini perlahan-lahan sehingga si kulit kerang atau oyster shell ini melepaskan bagian terluarnya yang mengandung CaCO3. Reaksi itulah yang membuat si tadinya pH kita sifatnya asam ataupun di bawah angka 7 itu akan perlahan-lahan akan naik menuju ke angka netral ya guys. Nah, jadi teman-teman jangan heran ya kalau misalnya oyster shell di media ataupun di kolam teman-teman di rumah itu perlahan-lahan akan menipis atau bahkan akan habis. Nah, itu menandakan bahwa kondisi pH di kolam teman-teman itu sedikit kurang stabil atau terkadang sering di bawah angka 7 ataupun sifatnya asam gitu guys. Pada umumnya oyster shell ataupun kulit kerang ini sangat berfungsi untuk menstabilkan pH tentunya. Apalagi di kondisi pada saat hujan, karena kan hujan kan itu bukan normalnya ya, lebih kepada umumnya aja sih sifatnya itu dia kan kebanyakan asam, walaupun tidak menutup kemungkinan air hujan itu juga sifatnya basa ya, tapi pada umumnya itu secara keseluruhan paling sering itu adalah sifatnya asam. Nah, karena sifatnya yang asam itu, air hujan itu ketika masuk ke kolam dia akan menurunkan nilai pH. Nah, inilah sangat dibutuhkan oyster shell ataupun kulit kerang ini. Nah, tapi kan timbul pertanyaan tuh, Bang, kalau misalnya kolam saya indoor masih butuh nggak oyster shell? Jawabannya adalah masih butuh banget. Nah, alasannya kenapa kita masih butuh, sekalipun kolam indoor, sekalipun misalnya seperti rumah saya di sini guys ya, kondisi kolamnya itu indoor sebenarnya, tapi saya masih tetap butuh banget dengan oyster shell ataupun kulit kerang ini. Mengapa? Karena setiap kita melakukan dripping, backwash ataupun water change-nya gitu ya guys ya, ataupun kita melakukan pergantian air pokoknya, itu kan berarti ada air baru yang masuk. Nah, dari air baru itu kita nggak tahu tuh guys kondisi pH-nya seperti apa, apakah dia tinggi kah atau rendah, atau sifatnya asam atau basa segala macam. Nah, inilah fungsinya si pH buffer ini ataupun oyster shell ini kita letakkan di kolam kita. Jadi dia sebagai controller lah ya, kasarnya gitu guys ya. Jadi dia, karena kita nggak tahu air yang masuk itu sifatnya seperti apa, stabil atau enggak. Nah, dialah yang berfungsi sebagai controller pada saat kondisi air kolam yang baru yang masuk itu agar bisa netral gitu. Pasti kan banyak timbul pertanyaan tuh guys. Nah, memang kenapa kalau misalnya pH di kolam kita nggak stabil guys? Nah, itu kan gimana ya, namanya ikan koi ya guys ya, dia pasti sangat butuh yang namanya stabilitas. Dia suka apa ya, kalau mungkin manusia lebih senang di zona nyamannya gitu ya guys ya, dia lebih senang kondisi lingkungan yang stabil. Ketika misalnya pH tidak stabil, nah
dampak negatif ataupun resiko yang diberikan, resiko negatif yang diberikan kepada ikan koi itu sangat banyak. Yang pertama misalnya dia akan gampang stres. Ikan koi kita itu pasti akan gampang stres guys ketika pH-nya fluktuatif ataupun mungkin di bawah rata-rata. Selain ikan koi kita gampang stres guys, ternyata menurut penelitian pH yang rendah itu bisa men-trigger ataupun bisa memicu beberapa jenis penyakit terhadap ikan koi kita guys. Seperti itu, makanya itu adalah alasannya kita perlu banget yang namanya pH buffer untuk menstabilkan pH kita mengarah ke pH netral. Banyak teman-teman yang menyarankan untuk meletakkan si oyster shell ini di chamber terakhir. Ada juga yang menyarankan di bucky shower. Ada juga yang katanya nggak apa-apa juga kita letakkan di chamber awal. Ada juga yang lebih ekstrim lagi, kita letakkan juga tersebar di seluruh chamber juga nggak apa-apa. Nah, semua jawaban tersebut dengan berbagai alasannya sah-sah aja guys ya. Jadi kalau untuk saya sendiri pribadi ya guys ya, yang paling perlu kita perhatikan selain kita harus letakkan di mana, yang pertama itu adalah kita harus pikirkan ya adalah kemudahan maintenance dari oyster shell ini sendiri guys ya. Teman-teman harus memperhatikan misalnya oyster shell ini kita sebaiknya kantongin ataupun menggunakan keranjang buah seperti itu guys ya, dibandingkan kita tebar begitu aja di kolam. Karena pada saat maintenance pasti akan lebih sulit ketika kita misalnya langsung tebar gitu aja tanpa menggunakan kantong ataupun keranjang buah seperti itu. Karena kalau misalnya pakai itu, kita pada saat maintenance akan lebih mudah kita angkat guys, seperti itu. Itu pertimbangan pertama. Kemudian pertimbangan yang kedua adalah untuk peletakannya guys. Jangan sampai untuk oyster shell seperti ini, apabila kita kombinasi dengan beberapa media filter yang lain, kita letakkan di bagian atas. Mungkin misalnya si oyster shell ini bagian atas, kemudian bagian bawahnya itu menggunakan media filter seramik, yang dimana si media seramik itu kan sangat ringkih ya guys ya. Itu kalau misalnya ditekan dengan bobot oyster shell yang berat seperti ini, itu lama-kelamaan akan remuk jadi koyak soto tuh guys, dijamin si media filter seramiknya. Nah, makanya kalau saya sih mau diletakkan di chamber terakhir sebenarnya nggak ada masalah, ataupun di chamber waterfall juga nggak ada masalah juga guys ya. Dimanapun sebenarnya tidak ada masalah, yang penting teman-teman memperhatikan kenyamanan teman-teman pada saat maintenance si kulit kerang ini. Apakah oyster shell ini perlu kita ganti nggak untuk periode-periode tertentu? Nah, jadi jawabannya kita nggak perlu ganti sama sekali guys ya, karena selama oyster shell ini ataupun kulit kerang ini tidak habis, tidak terkikis habis, ya udah kita nggak usah apa-apain guys, biarin aja. Jadi banyak teori bertebaran di luar sana terkait dengan si lampu UV ini guys ya. Jadi teman-teman penghobi di beberapa komunitas membagi dua si lampu UV ini. Jadi ada yang namanya UV steril, ada juga yang namanya UV clear. Nah, mereka semuanya mengelompokkan UV clear dan kemudian UV steril itu berdasarkan teorinya masing-masing. Yang pertama itu adalah katanya UV clear itu katanya kalau daya wattnya rendah, dia itu tergolong sebagai UV clear. Tapi sebaliknya ketika daya wattnya itu tinggi, dia akan tergolong sebagai UV steril. Kemudian teori yang kedua itu adalah ketika dia wadahnya itu di akuarium, itu katanya untuk UV clear. Kemudian untuk di kolam seperti ini katanya itu adalah yang digunakan UV steril. Nah, kemudian teori yang ketiga ada juga yang mengatakan berdasarkan fungsinya, yaitu UV clear itu untuk membunuh alga, sedangkan UV steril itu untuk membunuh bakteri atau kuman guys. Nah, ada juga untuk yang teori yang keempat bahwa UV clear itu fungsinya adalah untuk membeningkan air, baik itu di kolam atau di akuarium, sedangkan UV steril itu adalah fungsinya untuk pengobatan. Nah, teori-teori seperti itu guys, kita nggak bisa salahkan ataupun benarkan sepenuhnya dengan alasannya masing-masing. Jadi ya bisa sah, menurut saya sih sah-sah aja guys dengan teori teman-teman. Nah, tapi kalau yang ditanya adalah saya guys, saya lebih cenderung ke teori bahwa yang membedakan UV clear ataupun UV steril itu berdasarkan jumlah wattnya. Nah, gimana cara menghitung jumlah wattnya seperti ini guys? Kalau misalnya kita memiliki lampu UV di kolam,
Kalau misalnya perbandingannya itu adalah 1:1, dalam hal artian adalah 1 ton air untuk 1 watt daya dari lampu UV-nya, itu akan digolongkan sebagai UV clear. Kalau misalnya dia perbandingannya 1:5, misalnya 1 tonase air untuk 5 watt lampu UV, itu akan tergolong sebagai UV steril. Kalau saya lebih setujunya itu ya guys ya. Jadi contoh kalau misalnya ini di kolam saya, let's say ini adalah kolam dengan tonase 10 ton. Kalau misalnya saya menggunakan lampu UV dengan daya hanya 10 watt, itu jatuhnya adalah sebatas UV clear aja. Kalau misalnya saya menggunakan lampu UV dengan daya 50 watt dengan tonase air 10 ton, itu berarti jatuhnya adalah UV steril gitu guys. Kalau saya sih lebih setuju seperti itu ya. Tapi kalau teman-teman punya pendapat ataupun punya konspirasi yang lain atau teori yang lain terkait dengan UV clear dan UV steril, nanti tolong bantu tulis di kolom komentar ya guys ya. Nah, saya lanjut lagi. Yang paling penting kita ketahui adalah fungsi dari lampu UV ini sendiri. Jadi fungsi yang utamanya itu adalah lampu UV ini bisa membunuh organisme bersel satu. Apa itu organisme bersel satu? Yang pertama adalah alga yang bersel satu. Alga yang bersel satu itu biasanya di kolam kita yang membuat kolam kita terlihat keruh kehijauan gitu guys, ataupun butek. Nah, itu bisa dibereskan dengan menggunakan lampu UV. Jadi jika ada narasi di luar sana yang mengatakan bahwa kalau pengen kolam teman-teman di rumah itu bening, ya udah jangan lupa pakai lampu UV. Nah, jadi narasi itu sebenarnya nggak sepenuhnya salah guys ya. Selain kita perlu membenahi media filter kita juga perlu menggunakan lampu UV sebagai salah satu jalan untuk membuat kolam kita di rumah itu menjadi bening dengan membunuh alga-alga yang biasanya membuat kolam kita menjadi keruh guys. Selain organisme bersel satu seperti alga, ada juga nih organisme bersel satu lainnya guys yang bisa dibunuh oleh lampu UV ini, yaitu adalah bakteri yang bersel satu guys ya. Jadi biasanya bakteri bersel satu itu yang biasanya membawa penyakit itu juga bisa meninggal ya guys ya dengan terpapar oleh lampu UV ini. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman bertanya lagi nih, Bang, kalau misalnya bakteri bersel 2 ataupun bersel lebih dari 2, apakah bisa meninggal juga dengan lampu UV ini? Wah, itu saya juga nggak tahu ya guys ya. Apalagi kalau bertambahan pertanyaan gila lagi nih, misalnya, apakah semua bakteri yang ada di kolam kita itu hanya bersel 1 atau ada yang bersel 2 lebih atau seperti apa Bang? Wah, kalau itu saya juga nggak tahu ya guys ya, jangan tanya saya. Saya bukan Tony Stark yang tahu segalanya guys ya. Saya cuma taunya itu guys ya, jika teman-teman pengen kolam bening dan terhindar dari penyakit, jangan lupa pasang lampu UV Vivaria Sinking by Philips seperti ini guys ya. Ini adalah new generation dari lampu UV terdahulu, di mana sekarang sudah dilengkapi dengan Sinking Rubber Shield alias alat bantu tenggelam. Gokil istilahnya guys ya. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, lampu UV kalian terapung di permukaan dengan desain terbaru ini, dijamin lampu UV ini akan tenggelam lebih dalam dibandingkan kenangan pahit teman-teman dengan mantan kalian guys ya. Gokil. Ini udah pantas belum ya guys ya, ini saya jadi brand ambassador lampu UV. Jadi Vivaria UV Sinking ini, ya namanya sinking, ini bisa tenggelam ya guys ya, jadi sangat cocok buat teman-teman di rumah yang di kolamnya itu belum sempat didesain menggunakan bracket lampu UV. Nah, jadi ini sekalipun dipasang dimanapun, dia akan langsung tenggelam dan akan settle di situ tanpa teman-teman harus khawatir untuk terapung ataupun terbawa arus. Kita coba nyalakan ya. Tuh. Jadi dia nggak akan terbawa arus. Kalau misalnya lampu UV pada umumnya kan dia ngambang gitu kan, terapung guys. Jadi misalnya kita nggak pakai bracket seperti ini, kan saya pakai bracket tuh. Kalau nggak pakai bracket seperti itu, dia akan terbawa arus, karena kan arus di chamber kita biasanya itu lumayan kenceng guys. Nah gitu. Sebaiknya kita letakkan di mana Bang? Nah, kalau saya sendiri sih mau diletakkan di chamber pertama di chamber terakhir atau di chamber manapun, itu sebenarnya sah-sah aja. Kalau jawaban saya hampir sama dengan oyster shell, jadi dimanapun sebenarnya sah-sah aja. Yang penting kita tahu alasan yang kita meletakkan di tempat tersebut. Misalnya, jika kita meletakkan di chamber pertama dengan pertimbangan bahwa jadi setiap air yang masuk ke daerah chamber
airnya itu udah bersih atau steril dari bakteri-bakteri segala macam. Ataupun dengan pertimbangan kenapa kita letakkan di chamber terakhir ataupun di waterfall. Dengan alasan kalau misalnya kita letakkan di chamber terakhir ataupun di waterfall, air yang akan masuk pada saat turnover masuk ke kolam, itu airnya udah benar-benar steril ataupun udah benar-benar terbebas dari penyakit ataupun alga gitu guys. Ya itu benar juga guys ya, kita nggak bisa salahin mau yang pertama ataupun yang terakhir. Banyak yang saya boleh katakan ini adalah mispersepsi ya guys ya, bahwa kalau misalnya kita letakkan di chamber yang ada media biologisnya, bahwa itu akan membunuh segala jenis bakteri pengurang yang ada di dalamnya. Sebenarnya statement itu kita nggak bisa bilang itu sepenuhnya salah ya, tapi perlu teman-teman ketahui bahwa walaupun memang si lampu UV ini bisa membunuh organisme bersel satu ataupun bakteri ataupun misalnya bakteri pengurang yang ada di chamber kita, tapi dia memiliki namanya range ataupun radius paparan sinar ya. Jadi dia memiliki batasan, dia memiliki limitasi si lampu UV itu guys ya. Nah, jika kita misalnya meletakkan si lampu UV itu di bagian chamber yang ada media biologisnya, apakah si lampu UV itu bisa membunuh semua yang ada di chamber tersebut? Jawabannya tidak ya guys ya. Jadi dia hanya akan membunuh bakteri-bakteri yang akan melewati di bagian permukaannya aja. Nah kalau bagian-bagian dalam bahkan bagian bawah itu sama sekali nggak akan mati. Jadi makanya sangat penting untuk membuat presisi peletakan dari lampu UV ini ya. Misalnya memang paling benar sih antara chamber pertama ataupun chamber terakhir di kolam kita gitu guys ya. Mungkin itu aja dari saya. Semoga terima kasih teman-teman yang udah nonton. Semoga sehat selalu dan kaya raya. Bye-bye.